Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Hamka, NIM 2120203886108032 dari kelas PAI jurusan Pendidikan Agama Islam, program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi metode desain media, khususnya dalam model Baker and Schultz. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah desain dan produksi media pembelajaran PAI dengan dosen pengampuh, yaitu Bapak Dr. Usman SAG MAG. Adapun yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini ialah yang pertama itu konsep metode desain media pembelajaran, dan yang kedua model Baker and Schultz. Yang pertama, pengertian pengembangan desain pembelajaran atau instruksional. Bahwa yang dimaksud dengan pengembangan desain instruksional adalah usaha sadar, terencana, dan totalitas dengan seperangkat prosedur yang berurutan dan berkesinambungan untuk menganalisis, mengelola atau mendesain, mengevaluasi, dan melaksanakan pengembangan desain instruksional sehingga menghasilkan sebuah produk yang disebut dengan multimedia. Ini untuk pengertian pengembangan desain pembelajaran instruksional. Kegunaan media dalam pembelajaran. Pada dasarnya, mengapa perlu media dalam pembelajaran? Pertanyaan yang sering muncul mempertanyakan pentingnya media dalam sebuah pembelajaran, bahwa kita sebaiknya harus mengetahui dahulu konsep abstrak dan konkret dalam pembelajaran, karena proses belajar mengajar hakikatnya adalah proses komunikasi, penyampaian pesan dari pengantar, sender ke penerima receiver. Pesan berupa isi atau ajaran yang dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi baik verbal kata dan tulisan maupun nonverbal. Proses ini dinamakan encoding. Penafsiran simbol-simbol komunikasi tersebut adalah siswa dinamakan decoding. Proses penafsiran ada kalanya berhasil, ada kalanya tidak. Kegagalan atau ketidakberhasilan atau penghambat dalam proses komunikasi dikenal dengan istilah barrier atau noise. Nur Hamim DKK merumuskan beberapa fungsi atau kegunaan media pembelajaran sebagai berikut. A. Dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. B. Dapat melampaui batas ruang kelas. C. Kemungkinan adanya interaksi langsung antara peserta didik dan lingkungannya. D. Menghasilkan keseragaman pengamatan. E. Membangkitkan keinginan dan minat baru peserta didik. F. Membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar. Dan yang terakhir atau G. Memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh dari yang konkret sampai pada yang abstrak. Hamalik dalam Asar al-Arsyad mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu terhadap efektivitas proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu.
Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu meningkatkan pemahaman. Menyajikan data-data yang disajikan itu akan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data dan bahkan memadatkan informasi. Jadi sesungguhnya kegunaan media dalam pembelajaran dapat disimpulkan sebagai pendorong kepada fungsi atensi, fungsi efektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi peserta didik dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, yaitu pola atau model pengembangan desain instruksional. Berdasarkan definisi teknologi pendidikan atau teknologi instruksional sekarang dapat diidentifikasi ada 4 pola dasar instruksional yang dapat diorganisasikan. Yaitu pola pertama merupakan pola tradisional dalam bentuk tatap muka, guru dan siswa. Pola kedua merupakan bentuk guru dengan alat bantu audiovisual untuk membantu kegiatan proses pembelajaran. Pola ketiga merupakan pola instruksional yang mengandung pemanfaatan sistem instruksional yang lengkap, dan pola keempat merupakan instruksional dalam penggunaan sistem instruksional lengkap yang hanya terdiri dari pembelajaran bermedia di mana guru tidak berperan langsung di dalamnya. Selanjutnya ialah model Baker and Schultz. Model Baker and Schultz adalah, jika dilihat dari penjelasannya, merupakan dari langkah-langkah dari model desain sistem pembelajaran yang dikemukakan oleh Baker and Schultz. Baker and Schultz mengemukakan ada 7 langkah kegiatan dalam mengembangkan sebuah produk, yaitu formulasi, instructional specification, item tryout, product development, product tryout, product revision, dan terakhir operation analysis. Seperti yang dilihat di gambar bahwa ada beberapa poin tentang langkah-langkah Baker and Schultz. Seperti yang dilihat di gambar bahwa ada beberapa poin tentang langkah-langkah Baker and Schultz. Yang pertama yaitu satu perumusan. Perumusan mula-mula dilakukan diidentifikasi tentang perlu tidaknya diproduksi suatu jenis produk tertentu. Dasar-dasar yang dapat digunakan untuk menentukan yaitu yang pertama, tingkat verbalitas pesan. Kemudian materi belajar tersebut tidak verbal tetapi sulit dimengerti apabila diajarkan tanpa metode yang tepat dan media yang sesuai. Selanjutnya untuk dalam perumusan itu harus untuk kasus di Indonesia adalah materi dari bidang studi yang jumlah gurunya masih langka sedangkan peminatnya relatif banyak. Materi belajar tersebut sangat penting perannya bagi siswa yang telah selesai belajar, yang akan bekerja maupun yang akan meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dalam perumusan ini harus ada materi belajar tersebut layak untuk diproduksi, dilihat dari segi biaya, waktu, tenaga, dan ketersediaan bahan. Tahap yang kedua yaitu spesifikasi langkah. Dalam langkah kedua, kegiatan yang dilakukan antara lain penentuan tujuan instruksional dalam perincian spesifik dan operasional. Dengan demikian akan memudahkan proses pengembangan produk dan pengukuran hasil belajar. Selanjutnya ke tahap ketiga, yaitu tahap uji coba soal. Pada tahap uji coba ini kegiatan yang dilakukan antara lain diawali dengan penyusunan instrumen uji coba soal, yang dimana soal tersebut sebaiknya dapat mengungkapkan kesahihan dan keterandalan tingkat respon minimum yang telah ditetapkan pada langkah sebelumnya, yaitu spesifikasi
Langkah instruksional. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji coba yang dilakukan. Selanjutnya, berpindah ke tahap keempat, yaitu pengembangan produk. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini, yaitu yang pertama, siapkanlah materi pelajaran yang kelak betul-betul akan menimbulkan banyak pengalaman baru bagi siswa yang belajar. Kedua, usahakan agar bagian-bagian sajian instruksional dapat disajikan dalam satu rangkaian belajar yang utuh. Dengan demikian, maka sajiannya akan terasa padat, lengkap, singkat, dan jelas. Ketiga, langkah ketiga ini ciptakan strategi pengembangan produk yang luas dengan kaku, karena dengan strategi pengembangan luas maka prosesnya akan menyenangkan dan memungkinkan untuk menampung berbagai saran positif serta memungkinkan kesaksian dalam tempo yang singkat. Keempat, apabila dalam proses belajar mengajar nantinya melibatkan guru, maka usahakan agar perilaku, sikap, dan kehadiran guru di sini dapat memperjelas pesan yang disampaikan dan mendukung eksistensi produk dalam setiap proses belajar mengajar. Kelima, apabila produk tersebut dibuat untuk digunakan dalam kelas, maka kembangkanlah produk tersebut sehingga dalam pemanfaatannya akan menimbulkan perilaku guru positif dan selalu mendukung kehadiran produk tersebut di dalam kelas. Langkah keenam itu, usahakan agar dapat mengadopsi teknik-teknik sajian yang digunakan dalam belajar terprogram dengan cara sebaik mungkin. Ketujuh, usahakan agar produk dapat menimbulkan daya tarik istimewa bagi siswa, karena dengan daya tarik ini akan diciptakan suasana belajar yang kondusif. Tahap yang kelima dalam model Bakar and Schultz di sini yaitu uji coba produk. Dalam uji coba produk menurut Schultz, usahakan agar jumlah responden tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Data yang diperoleh dari uji coba perlu disajikan dalam rumusan yang sederhana, singkat, dan mudah dimengerti. Selanjutnya tahap yang keenam, revisi produk. Perbaikan terhadap program contoh dilakukan atas dasar data yang diperoleh di uji coba dan pengalaman yang didapat. Di samping itu, bagi tim produser harus mau menerima usulan perbaikan secara objektif dan lapang dada demi meningkatkan mutu produk itu sendiri, karena perbaikan itu sesungguhnya merupakan sesuatu yang wajar terjadi dalam setiap produksi. Langkah terakhir dalam model Bakar and Schultz atau tahap yang ketujuh itu analisis untuk pemanfaatan. Analisis untuk pemanfaatan program harus dapat menyimpulkan sistem pengembangan produk secara sistematis dan menyeluruh. Apabila produk yang dihasilkan mempunyai mutu yang lebih baik dibandingkan dengan produk sebelumnya, maka perlu diutarakan kelebihan dan kelemahan secara jujur. Selanjutnya, model pengembangan pembelajaran berorientasi produk lainnya dikembangkan oleh Robert L. Baker dan Richard Schultz pada tahun 1971. Bisa dijabarkan sebagai berikut. Formulation. Tahap pertama dilakukan identifikasi kebermanfaatan suatu produk tertentu jika diproduksi. Pertimbangan analisisnya dapat merujuk pada tingkat verbalitas, pesan, penggunaan metode dan media yang tepat dalam menyampaikan materi belajar. Materi belajar tersebut sangat penting perannya bagi siswa di masa kini dan masa yang akan datang. Materi belajar tersebut langka diproduksi dilihat dari segi biaya, waktu, tenaga, dan ketersediaan bahan. Selanjutnya, spesifikasi pembelajaran atau instructional specification. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah menentukan tujuan pembelajaran dari produk yang akan dibuat secara spesifik dan operasional. Dengan adanya rumusan tujuan pembelajaran diharapkan akan memudahkan proses pengembangan produk. Selanjutnya, uji coba soal prototipe item tryout. Selanjutnya adalah uji coba soal. Tahap ini diawali dengan penyusunan instrumen uji coba soal yang mengacu pada spesifikasi pembelajaran. Dengan demikian, uji coba soal dilakukan untuk mengetahui
kemampuan awal yang dimiliki oleh sasaran. Bahkan hasil uji coba soal akan dijadikan acuan untuk menentukan apa yang perlu dipelajari dan mana yang tidak. Oleh sebab itu, setelah dilakukan uji coba soal memungkinkan pengembangan produk untuk memodifikasi kembali spesifikasi pembelajaran disesuaikan dengan hasil uji coba. Hasil uji coba di sini adalah soal yang telah diuji cobakan agar semua komponen yang dibutuhkan dalam proses pengembangan produk sesuai dengan apa yang diharapkan dan bisa terpenuhi. Selanjutnya, pengembangan produk atau product development. Tahap keempat ini adalah tahap di mana produk mulai dikembangkan ke dalam bentuk fisik berdasarkan spesifikasi yang dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya. Ini uji coba produk tryout. Dalam tahap ini dilakukan uji coba produk, dibutuhkan responden untuk uji coba produk. Responden diperoleh berdasarkan populasi, berdasarkan populasi yang menjadi sasaran dari pengembangan produk seperti siswa pada jenjang tertentu. Uji coba produk juga memerlukan beberapa ahli untuk menilai produk yang dihasilkan seperti ahli media pembelajaran dan bahkan ahli-ahli materi. Selanjutnya, revisi produk atau produk revision. Setelah uji coba dilakukan, maka diperoleh data berupa masukan atau saran tentang produk yang dikembangkan. Data tersebut dijadikan dasar untuk merevisi produk yang dibuat. Revisi atau perbaikan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas produk sebelum akhirnya dapat digunakan oleh sasaran atau bahkan disebarluaskan penggunanya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan di lapangan. Selanjutnya itu analisis operasi analisis. Dalam tahap ini merupakan tahap akhir dari model ini adalah analisis operasi. Pada tahap ini dilakukan analisis atau penilaian terhadap kecukupan prosedur dalam penyusunan produk. Hasil dari tahapan ini ditambahkan ke seperangkat pedoman dalam siklus pengembangan. Berdasarkan penjelasan terkait ketiga jenis model pengembangan yang berorientasi pada produk, pengembangan memilih untuk menggunakan model pengembangan Baker and School. Pemilihan model ini karena pengembang merasa model ini cocok untuk mengembangkan media cetak dalam bentuk 2 dimensi. Walaupun model Rowntree juga merupakan model untuk media cetak, tapi model Rowntree tahapannya di sini lebih spesifik untuk mengembangkan buku ajar, sedangkan model Bergman and Moore berfokus pada media video dan multimedia interaktif. Sebagai kesimpulan dari pemaparan saya tentang model Baker and Schools ini, yang dimana model pengembangan pembelajaran ini berorientasi pada produk Baker and Schools yang dikembangkan oleh Robert L. Baker dan Richard S. Schultz pada tahun 1971. Dia mengemukakan bahwa ada 7 langkah kegiatan dalam mengembangkan sebuah produk, yaitu formulation, yang kedua instructional specification, yang ketiga item tryout, yang keempat product development, yang kelima product tryout, dan yang keenam product revision, dan yang terakhir operation analysis. Jadi itulah pemaparan saya tentang model Baker and Schools. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, dan apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.